Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 250801039. Di sini saya akan menjelaskan terkait efektivitas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 terhadap penurunan kasus suap hakim di Indonesia. Jadi, apakah kenaikan gaji yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 ini menjadi solusi yang efektif terhadap penurunan kasus suap hakim di Indonesia, yang mana kita tahu bahwa hakim di Indonesia itu kesejahteraannya masih sangat minim ya, masih sangat perlu diperjuangkan, yang menjadi faktor juga mengapa banyak hakim yang tergoda untuk menerima suap, apalagi jumlah suap, jumlah uang yang ditawarkan sangat melimpah, jauh dari gaji pokoknya dan tunjangannya terlebih lagi. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 mengenai hak keuangan dan fasilitas di bawah Mahkamah Agung. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 ini diterbitkan pada 18 Oktober tahun 2024 yang mengatur juga tentang kenaikan tunjangan jabatan. Oke, pendahuluan latar belakang mengapa isu ini sangat penting. Jadi, suap ini merupakan masalah serius di Indonesia, terutama terkait dengan korupsi yang melibatkan hakim. Kemudian menurut Mahrus Ali dan Deni Setia Bagus Yuherawan, suap ini adalah pemberian kepada penyelenggara negara terkait jabatannya. Kemudian di sini difokuskan pada kasus suap oleh hakim. Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum berperan penting dalam menegakkan keadilan. Namun mereka seringkali terlibat dalam kasus suap yang merusak integritas profesi mereka. Kemudian, kesejahteraan hakim ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi kinerja dan integritas, sehingga Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan hakim melalui peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. Namun, meskipun ada peningkatan tunjangan, kasus suap oleh hakim tetap tinggi, dengan beberapa hakim terjerat kasus dalam waktu singkat setelah peraturan disahkan. Hal ini menyoroti perlunya analisis lebih lanjut mengenai efektivitas kenaikan tunjangan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan positif di sistem peradilan. Kemudian rumusan masalah. Di sini saya fokuskan terkait bagaimana dampak peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 ini terhadap kesejahteraan hakim dan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Kemudian bagaimana data kasus suap hakim sebelum dan sesudah penerbitan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. Terakhir, faktor apa yang menghambat efektivitas terhadap peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 terhadap kesejahteraan hakim dan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Kemudian mengkaji kasus suap hakim sebelum dan sesudah penerbitan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. Selanjutnya mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan terhadap efektivitas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. Kemudian eh, kemudian kita beralih pada pembahasan. Pembahasan ini saya bagi menjadi 3 subbab untuk sesuai dengan rumusan masalah. Untuk subbab yang pertama, itu terkait dampak peraturan pemerintah nomor 44 2024 terhadap kesejahteraan hakim dan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
Hakim di Indonesia memerlukan regulasi yang jelas terkait hak keuangan dan fasilitas agar kesejahteraan mereka dijamin. Seiring dengan gaji yang dianggap tidak memadai, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 menawarkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 40% untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Namun, kenaikan ini dipandang tidak cukup untuk mengatasi masalah suap dan korupsi yang masih terjadi pasca pemberlakuan peraturan ini. Beberapa pakar hukum menekankan bahwa kenaikan gaji tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan yang ketat dan solusi tambahan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 dianggap belum menyelesaikan isu pokok kesejahteraan hakim, seperti ketimpangan gaji di pengadilan kelas bawah, dan berbagai hak keuangan lainnya yang belum diatur. Solidaritas Hukum Indonesia atau SHI juga menilai kenaikan gaji yang ditawarkan masih jauh dari tuntutan mereka yang mengharapkan kenaikan gaji total sebesar 142% untuk mengatasi inflasi dan menjamin kesejahteraan jangka panjang hakim. Jadi, memang di beberapa jurnal yang saya baca juga, kesejahteraan ini menjadi eh, faktor mengapa hakim itu masih saja menerima suap, masih tergoda oleh suap. Ya, kemudian mengapa ini tidak bisa dijadikan solusi tunggal terkait penurunan kasus suap? Memang gaji itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan hakim, dan kesejahteraan ini dapat eh, membuat seorang hakim itu lebih mengoptimalkan pekerjaannya. Bisa dibayangkan ketika kita bekerja dan gajinya tidak sesuai dengan pekerjaan kita yang berat gitu. Pasti pasti kita bakal merasa nggak adil gitu, kayak kenapa kita harus kerja keras sedangkan gaji yang kita terima bahkan tidak memenuhi standar hidup kita, tidak memenuhi eh, hal-hal yang kita inginkan, kita butuhkan gitu. Terlebih hakim juga eh, memiliki keluarga dan pekerjaannya itu tidak menetap di satu tempat. Dan kita nggak bisa milih mau kerja di mana. Kita ditempatkan seperti itu. Kemudian pekerjaannya juga yang bisa terbilang berat, di mana kita harus memutus suatu perkara yang terkadang butuh eh, apa ya? Butuh analisis, di mana kita juga sebagai seorang hakim ketika mengatasi suatu kasus, kita tidak tahu bagaimana yang benar-benar terjadi dari suatu kasus tersebut, bagaimana yang benar-benar terjadi di lapangan, karena kita hanya dituntut untuk memutus suatu perkara, menganalisisnya dari pemaparan-pemaparan yang dipaparkan oleh seorang jaksa dan pengacara, dari surat-surat, dari berita acaranya, dari surat-surat yang eh, diberi oleh kepolisian, oleh kejaksaan. Dan pada akhirnya kita yang harus memutuskan seseorang di penjara berapa tahun, bersalah atau tidak. Dan itu sungguh berat, yang menyebabkan hakim juga perlu disejahterakan. Hakim juga perlu gaji lebih untuk menyejahterakan dirinya. Dan ketika kesejahteraan ini tidak terpenuhi, maka memang menjadi em, apa ya, godaan untuk menerima suap itu lebih besar seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas kasus suap hakim sebelum dan sesudah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024. Nah, di suap ini akan dibandingkan eh, apakah setelah penerbitan PP Nomor 44 Tahun 2024 ini terjadi penurunan, atau setidaknya hakim akhirnya berhenti menerima suap setelah tahu ya bahwa adanya peraturan ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan kemudian di sini menurut pemantauan ICW,
Dari 2011 hingga 2024 terdapat 29 hakim telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan total nilai suap mencapai 107 miliar. Ya, ini kalau dibulatkan 108 miliar. Dan salah satu kasus signifikan sebelum penerbitan PP nomor 44 tahun 2024 ini, ada kasus suap dari Gazal Basaleh, Hakim Agung yang terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang, dihukum 10 tahun penjara pasca pengesahan PP nomor 44 tahun 2024. Itu ada kasus 4 hakim menerima suap, ya. Jadi dia menangani kasus korupsi ekspor CPO, kemudian menerima suap sebesar 60 miliar dan ini terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian meskipun gaji hakim ini dinaikkan, kasus suap tetap tinggi, terutama di kalangan hakim senior dengan akses ke kasus-kasus penting. Jadi ada salah satu dosen dari UGM menyatakan bahwa memang hakim senior ini eh, banyak menerima kasus suap, banyak menerima suap maksudnya, karena mereka memiliki akses ke kasus-kasus tertentu, kasus-kasus penting yang ya seperti itu. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa peningkatan peningkatan gaji bukan solusi efektif untuk mengurangi korupsi di kalangan hakim. Dan sebab yang terakhir akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024. Nah, apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan kenapa peraturan ini menjadi tidak efektif gitu? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024, kenaikan hak keuangan hakim sebesar 40%, tetapi belum mengatasi berbagai permasalahan seperti pengaturan gaji, fasilitas, dan jaminan. Kenaikan tersebut tidak merata, terutama bagi hakim tingkat pertama. Kemudian pengawasan Komisi Yudisial dinilai lemah dalam memberantas suap dengan Wakil Ketua Komisi Yudisial mencatat tawaran suap yang besar. Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM mengatakan bahwa kewenangan KY telah berkurang sejak 2006 sehingga pengawasan dalam seleksi hakim perlu diperkuat oleh Komisi Yudisial yang berfungsi sebagai pengawasan eksternal. Jadi memang seperti yang saya katakan sebelumnya, kenaikan gaji sebagai solusi tunggal itu tidak membantu jika tidak disertai dengan penguatan penguatan kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial, di mana hakim itu harus diseleksi secara ketat sehingga eh, di sini yang dinilai itu tidak hanya kepintaran, kecerdasan, kecakapan, tetapi yang paling penting itu adalah integritasnya, seperti itu. Kemudian ada di sini saya ingin menyampaikan saran terlebih dahulu. Regulasi kenaikan gaji hakim tidak cukup untuk menanggulangi suap. Diperlukan penguatan kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim dengan fokus pada integritas. Kemudian MA disarankan untuk memperbaiki tata kelola internal setelah terungkapnya kasus suap serta melibatkan elemen masyarakat dalam memetakan potensi korupsi. Meskipun banyak hakim tidak berintegritas, masih ada yang perlu diapresiasi agar menjadi role model. Apresiasi non-material seperti penghargaan dan promosi berbasis integritas, serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi hakim harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Selain itu, penghargaan publik tahunan dapat meningkatkan pengakuan terhadap hakim yang berintegritas, menunjukkan bahwa gaji bukan satu-satunya solusi, melainkan perlu pendekatan kombinatif yang melibatkan berbagai strategi. Oke, jadi eh, perlindungan hukum bagi hakim. Jadi banyak isu-isu seperti hakim itu menerima suap karena takut mungkin ancaman dari luar gitu. Entah keluarganya diancam atau bahkan dirinya sendiri kena ancam seperti itu. Maka mereka menerima suap dan akhirnya eh, melakukan hal yang tidak sesuai kode etiknya.
tidak menutup kemungkinan ada hal seperti itu, maka diperlukan perlindungan hakim, perlindungan hukum bagi hakim, perlindungan yang benar-benar melindungi seperti itu untuk perlindungan hukum bagi hakim. Sedikit tambahan. Kemudian kesimpulan, kesimpulan dari eh, makalah yang artikel, maksud saya artikel yang telah dibuat, yaitu hakim di Indonesia menghadapi masalah kesejahteraan akibat gaji yang rendah yang berdampak pada integritas sistem pengadilan. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 meningkatkan gaji dan tunjangan hakim sebesar 40%. Namun masalah suap dan korupsi masih terjadi, menandakan bahwa kenaikan gaji saja tidak cukup. Banyak pakar hukum menyerukan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan solusi komprehensif. Kritik juga mengemukakan bahwa regulasi tersebut tidak mencakup semua aspek kesejahteraan hakim. Selain itu, SHI menuntut kenaikan lebih substansial hingga 142% untuk menghadapi inflasi. Sejak 2011, ICW melaporkan 29 hakim terlibat korupsi. Kasus Gazal Saleh menjadi sorotan, menunjukkan masalah mendalam di kalangan hakim senior. Meskipun ada kenaikan gaji, pengawasan kaya yang lemah sejak 2006 berkontribusi pada etika dan seleksi hakim yang buruk, sehingga pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga integritas. Baik, sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.